Pemirsa Ganjil Misteri, di tahun 2024 ini, khususnya September sampai menjelang akhir tahun, alam sedang berbenah. Api, air, angin, ini sedang murka, sedang resah, sedang gelisah. Teguh cekelan waton kalau orang Jawa, hati-hati dalam melangkah. Dan tauhid kita harus diperkuat, karena di sini kita akan banyak mengalami perjalanan terkait dengan alam semesta. Di tahun 2024 ini akan muncul hal-hal yang memberikan energi besar yang terkait dengan bencana ataupun musibah besar. Saya tidak menakut-nakuti kalian, dan karena atas penggalian diri saya dan sampai saat ini memang benar kita sama-sama merasakan hal yang berkaitan dengan alam. Dari hawa, energi, ini banyak gejolak, energi panas. Ini sangat luar biasa. Ini yang mendominasi dalam kehidupan di tahun ini. Ini banyak nantinya ada bencana yang berkaitan dengan gunung meletus, musibah kebakaran, dan hawa egois atau ego manusia-manusianya ini dikuatkan dan dikeluarkan. Justru hawa panas ini disimbolkan dengan hawa amarah, hawa kebencian, dan hawa energi perang. Lautan juga ini yang saya rasakan. Ini ada terpaannya atau benturan badai yang sangat luar biasa. Ini akan muncul secara tiba-tiba. Namun di situ tidak berarti menjadi tsunami ya. Namun ini akan sangat besar resikonya. Unsur tanah ini di bulan 11 ini bergejolak. Bergejolaknya ini bisa melalui getaran gempa, melalui banyak tanah yang nantinya geser, dan melalui tanah yang mengeluarkan percikan api atau energi panas bumi yang muncul. Ini ada di bulan 11 dan di bulan 12. Nah, ini yang menjadi momen yang harus kita jaga dan harus kita hati-hati. Di sini saya bukan menakut-nakuti, karena ada hawa energi alam yang nantinya itu banyak memberikan energi musibah dan banyak korban. Pemirsa Ganjil Misteri, penggalian saya pribadi ini memang keterkaitan dengan musibah atau bencana. Di tahun ini memang saya mengatakan ini memang dahsyat banget gitu ya. Makanya kita harus hati-hati. Dan menurut perbincangan ataupun penemuan-penemuan baru peneliti, memang sekarang akan ada gempa megatrust yang memang sangat luar biasa. Ini baru diprediksi. Kalau menurut penggalian saya pribadi, gempa itu akan ada. Namun ini menyebar gitu ya. Besar kecilnya ini tergantung titik rawannya bumi yang tipis. Nah, ini ketika dahsyatnya bumi ini bergejolak, ini memang saya gambarkan kayak gempa-gempa di Aceh sebelum tsunami. Memang akan ada. Tinggal tunggu waktunya. Tapi di tahun ini. Pemirsa Ganjil, ini saya menemukan gambaran di bulan 12 ini ada gempa yang besar. Di saat ini saya menemukan seperti itu. Namun kedepannya kita tidak tahu, karena di saat ini saya baru menemukan energi itu. Dan kita juga harus benar-benar berdoa lah ya untuk keselamatan, supaya tidak terjadi keinginan saya seperti itu. Tapi karena ini ada unsur yang memang kuat energinya tersebut,
kita harus bagaimana kita kepada Sang Pencipta itu, bagaimana keingatannya, bersandarnya, atau apa yang menjadi keyakinan kita kepada Tuhan itu harus dijalankan. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini ya menurut pandangan saya dan energi yang tersirat yang saya rasakan setelah nanti ada pelantikan presiden, ini dalam perekonomian Indonesia ini berangsur-angsur akan membaik. Satu. Terus dalam bentuk sosial, dalam perjalanan di Indonesia ini kedepannya juga akan semakin banyak berkembangnya. Dan hal-hal baru. Indonesia ini akan memiliki nama-nama harum. Tentunya ini yang saya lihat banyak putra-putri daerah ataupun pemuda-pemuda Indonesia akan banyak dikenal oleh negara-negara lain karena apa? Skill, kemampuan yang ada, bahkan keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia nanti ini akan punya nilai besar di kalangan dunia. Ini di tahun besok ya. Dan dalam segi perekonomian ini yang saya lihat nantinya itu akan spontan gini, spontan langsung naik. Ini secara globalnya seperti itu. Jadi yang kita harap juga memang seperti itu. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan wujud hal yang positif buat kita semua. Oke pemirsa Ganjil Misteri, jadi yang perlu diwaspada di tahun 2024 terkhususnya di bulan 11 dan 12. Jadi nanti bencana yang berkaitan dengan bumi, terutama itu di daerah Jawa, ini Sumatera. Ya, Jawa kan melalui Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera ini ya, Sumatera ini riskan juga. Ini yang saya lihat itu dua daerah ini ya yang terlihat energinya besar. Terus untuk air ini menyeluruh. Jadi air laut meluap ataupun badai terpaan badai itu besar-besar ini menyeluruh di lautan di Nusantara. Api. Nah, api ini gunung meletus kan api, percikan api. Ini juga di Pulau Jawa. Nah, nih Pulau Jawa. Terus di timur ya, di timur ini di NTT, di Papua ini juga akan ada bencana-bencana di luar spontan kita. Pemirsa Ganjil Misteri, di balik semua yang tadi saya ulas atau saya gali, sebenarnya di sini tergantung kitanya menyikapi. Nah, bagaimana kita berpikir secara akal sehat? Nah, kita harus bisa melawan hal itu, yaitu kita harus berpikir energi positif atau berpikir yang logika dan harus positif. Ya, dengan cara-cara positif ini, yang jelas satu, menenangkan diri kita, menyiapkan diri kita, dan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Berikutnya, karena ini energi alam, kita harus mengendalikan diri, menyadari diri kita harus menguatkan hal yang positifnya. Karena untuk menghadapi tentang hal ini, supaya kita menghilangkan atau meringankan rasa takut atau rasa kekhawatiran yang berlebihan. Karena dengan sugesti banyak hal-hal yang negatif yang nantinya akan muncul, akan datang. Ini pastinya kita psikologisnya akan terganggu dan malah justru kita tidak ingat sama Tuhan dan kita tidak menyadari diri kita tuh mau bagaimana. Malah beku monoton, ini yang akhirnya habis kita. Kita harus banyak bersosialisasi, harus banyak bersilaturahmi, terus harus banyak berbuat baik yang jelas. Jangan sampai kita terpaku atau terintimidasi oleh hal-hal yang justru negatif yang akhirnya akan menghancurkan diri kita. Apalagi ini menghadapi keterkaitan dengan bencana atau alam semesta ini sedang gerah.